무궁화 꽃이 피었습니다. Hei, lihat saya. Awalnya, saya tak pernah olahraga. Dan kini, saya berlari 5 km. Pasti kamu menatap saya curiga. Saya juga berpikir itu mustahil sampai saya melintasi garis finish itu. Semua berawal ketika seorang teman mengajak saya lari 5 km dengannya. Kedengarannya mudah, tapi itu sulit jika usiamu sudah hampir kepala 3 dan terakhir berlari saat pelajaran olahraga di sekolah. Belum lagi, energi yang nyaris tak ada dan kenaikan berat badan yang disebabkan bertambahnya usia. Oh, saya tak lupa menyebutkan bahwa waktu saya bersiap hanya 1 bulan kan? Ya, si pemalas ini harus siap lari 5K dalam 30 hari. Bagaimana cara saya melakukannya? Jawaban singkatnya adalah pelan-pelan. Setelah membeli sepatu lari, perjalanan saya dimulai. Saya mencatat kemajuan saya hari per hari. Hari pertama, saya menemukan rencana pelatihan 5K di internet yang mengatakan latihan dimulai dengan latihan interval. Jalan selama 2 menit, jogging selama 1 menit, dan ulangi itu sampai kamu jogging selama 30 menit. Jogging selama 1 menit cukup menantang. Perjalanan saya masih jauh. Hari kedua, tubuh saya sakit sekali dan jelas tidak bugar. Saya melakukan peregangan ringan begitu saya bangun tidur, dan itu sepertinya membantu. Atas saran teman, saya pergi ke pusat kebugaran hari ini dan melakukan sesi pertama saya dengan pelatih profesional. Selain berolahraga, dia bilang bahwa saya perlu makan lebih baik dan minum banyak air. Mari kita lihat apakah itu membantu. Hari ketiga, saya menuliskan semua makanan saya sepanjang hari, termasuk camilan. Makanan yang memberikan energi adalah pisang, oat, selai kacang, brokoli, yogurt tawar, coklat hitam, pasta gandum utuh, kentang, dan kopi. Hari keempat, astaga, nafsu makan saya besar sekali. Mungkin karena kalori yang saya bakar lebih banyak daripada sebelumnya. Jogging pagi saya berjalan sangat baik. 10 menit, itu termasuk istirahat berjalan, tapi tetap saja. Lalu saya pergi ke pusat kebugaran dan pelatih menyuruh saya melakukan latihan kecepatan. Berlari dari satu titik ke titik lain secepat mungkin. Itu parah sekali. Hari kelima, tubuh saya juga sakit hari ini setelah sesi latihan yang gila. Saya rasa itu akan menjadi hal biasa untuk sebulan ke depan. Saya menemukan grup lari di internet dan bergabung dengan mereka sejak hari ini. Awalnya saya ragu, tapi saat melihat bahwa anggotanya terdiri dari orang-orang dengan segala bentuk tubuh, usia, dan kemampuan, saya merasa jauh lebih baik. Saya menaikkan level latihan dan berlari selama 2 menit pada satu waktu dengan diselingi istirahat berjalan. Mendapat dukungan orang lain sangat membantu. Hari ke-6, ini hari Sabtu dan saya beristirahat. Ini baru akhir dari minggu pertama latihan saya, tapi saya sudah merasa celana saya agak longgar. Hari ke-7, pelatih saya menyarankan untuk bersepeda sebagai latihan silang. Jadi, saya bersepeda sejauh 5 km. Sekarang, saya tahu persis seberapa jauh 5 km itu. Saya merasa masih banyak yang harus saya lakukan. Hari ke-8, hal yang luar biasa terjadi hari ini. Saya berlari selama 5 menit tanpa henti untuk kali pertama seumur hidup. Saya juga mendapat bayangan apa yang orang sebut dengan mabuk lari alias runner's high. Endorfin, senyawa kimia bahagia yang kamu rasakan di dalam tubuh setelah berolahraga, sangat melimpah dalam tubuh saya hari ini. Sepertinya saya mulai jatuh cinta dengan lari. Hari ke-9, tingkat energi saya tinggi sekali. Saya tak lagi ingin tidur siang. Bahkan bos saya memperhatikan bahwa saya jauh lebih produktif di kantor hari ini. Hari ke-10, saya melakukan latihan kekuatan di pusat kebugaran. Banyak beban di lengan dan kaki saya. Tubuh saya sudah sakit. Saya juga mulai memahami hubungan antara makanan dan performa, hubungan yang belum pernah berhasil saya lakukan sebelumnya.
Hari ke-11, saya menimbang berat saya hari ini. Dan ternyata turun 2 kg. Saya yakin jogging adalah cara tercepat untuk menurunkan berat badan. Jogging saya mendekati 7 menit sekarang. Hari ke-12, pelatih saya mengatakan persentase lemak tubuh saya perlahan juga turun. Tak lama lagi, saya akan menjadi mesin lari yang ramping dan sadis. Oh ya, saya juga makan donat hari ini karena saya pantas mendapatkannya. Hari ke-13, saya berlari 10 menit penuh hari ini dan tidak kesulitan sama sekali. Ada peningkatan. Hari ke-14, saya bicara terlalu cepat, sangat kelelahan. Saya tidak lari hari ini dan curang lagi. Serius, apa kandungan dalam donat yang membuatnya tak tertahankan? Saya menyadari bahwa saat mengidamkan gula dan hidangan cepat saji, saya mungkin merasa lebih baik untuk sesaat. Tapi pada akhirnya, dampaknya buruk. Saya pun tertidur cepat. Hari ke-15, hari ini adalah titik tengah resmi dan saya mendapatkan suntikan motivasi baru. Atau mungkin kepanikan karena waktunya tinggal sedikit. Ya, apapun itu, saya berlari 15 menit tanpa berhenti. Hari ke-16, hari pusat kebugaran. Kami melakukan latihan seluruh tubuh hari ini dan saya merasa bersemangat. Saya sangat termotivasi untuk menurunkan berat badan hari ini. Hari ke-17, saya melakukan 2 putaran jogging 15 menit dengan diselingi berjalan kaki 5 menit bersama seorang teman hari ini. Pelatih saya mengingatkan saya untuk ekstra hati-hati agar tetap terhidrasi. Dia bilang, bagi berat badan menjadi 2, lalu minum 0,02 liter per 0,4 kg. Artinya 2 liter untuk saya. Hari ke-18, saya memutuskan untuk mulai mengganti air minum dengan minuman isotonik karena lari saya makin lama. Saya harus mengganti elektrolit yang hilang itu. Otot di kaki saya juga mulai terlihat. Hari ke-19, hari ini saya menyadari kulit saya terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Itu agak aneh. Jadi, saya mencari tahu tentang itu. Sepertinya, olahraga meningkatkan kesehatan kulit karena meningkatkan sirkulasi darah. Baiklah, keren, boleh juga. Hari ke-20, 10 hari lagi menjelang hari besar. Melakukan lompatan dari jogging 15 menit ke 20 menit itu tidak buruk sama sekali. Lalu apa saya sudah bilang kalau tidur saya kini lebih nyenyak? Tidak ada lagi malam yang melelahkan dengan tidur gelisah. Insomnia saya telah lama hilang. Dan saya turun 2 kg lagi. Hari ke-21, bagian belakang paha saya sakit dan pergelangan kaki saya kencang. Pelatih saya menunjukkan cara menggunakan bola tenis untuk memijat area yang bermasalah. Saya juga melakukannya sampai ke bagian bawah kaki. Saya tak ingin tendon ini meradang. Saya sangat berharap rasa sakit ini hilang tepat waktu. Jika tidak, saya tak bisa ikut lari 5K. Hari ke-22, kaki saya terasa baikan. Syukurlah, saya khawatir ada urat yang tertarik. Pelari yang lebih berpengalaman mendorong saya untuk bersantai saja. Katanya, jika saya bisa berlari 20 menit tanpa henti, saya seharusnya bisa menaklukkan 5K. Semoga mereka benar. Hari ke-23, menganggur. Saya menganggur seharian. Itu menyenangkan. Hari ke-24, saya akhirnya naik sepeda lagi hari ini. Saya harus melakukannya lebih sering. 8 km. Beres. Hari ke-25, saya merasa agak kaku lagi. Saya gulirkan bola tenis di seluruh area yang sakit, melakukan peregangan, dan berjalan cepat. Hari ke-26, saya berlari 25 menit tanpa henti. Mendengarkan musik sambil jogging membantu waktu berjalan lebih cepat. Apa kamu punya rekomendasi daftar putar lagu untuk teman lari? Tuliskan di kolom komentar. Hari ke-27, saya menyediakan bahan-bahan pasta dan pisang. Banyak sekali pisang. Katanya, potasium akan membantu menyeimbangkan elektrolit yang hilang dalam lari berdurasi lama. Hari ke-28, saya mengurangi aktivitas hari ini.
Semua artikel yang saya baca mengatakan jangan berlebihan dalam beberapa hari menjelang balapan besar pertamamu. Hari ke-29, saya menikmati makanan tinggi karbohidrat yang lezat bersama teman-teman lari baru saya. Siap untuk besok pagi, tapi saya juga gugup. Hari ke-30, saya berhasil. Saya mengikuti lari 5K pertama saya. Saya sangat bangga kepada diri sendiri. Saya rasa program latihan saya pasti tepat karena lari 5K relatif mudah dan menyenangkan. Saya tak sabar mendaftar untuk balapan berikutnya. Hei, kamu siap mengikat sepatu dan mulai berlari? Selain melakukannya perlahan, awasi juga makanan yang kamu santap. Tetap terhidrasi dan latihan dengan perlahan, tapi pasti. Berikut adalah beberapa kiat yang bisa saya berikan. Belilah sepasang sepatu lari yang bagus. Jika kamu butuh penyokong tambahan, belilah penopang medis. Jika kamu merasakan sakit, entah itu di kaki, lutut, atau bagian tubuh lain, berhenti. Jangan sampai cedera memaksamu untuk berhenti melakukan aktivitas fisik apapun. Cari seseorang atau komunitas untuk lari bersama, terutama yang anggotanya pelari berpengalaman. Ikuti arahan mereka dan belajarlah dari mereka. Jika kamu punya teman untuk lari bersama, kalian juga bisa makin akrab. Yang terpenting, minta persetujuan dari dokter sebelum kamu beralih dari kehidupan bermalas-malas ke lari maraton. Jangan sampai tubuhmu terkejut dengan gaya hidup baru ini. Hei, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman.